Awal tahun 2025 begitu banyak dari kalangan artis yang merubah keyakinan menjadi Muslim. Seolah mualaf menjadi tren baru bagi non-Muslim yang ingin memeluk Islam. Salah satunya Ruben Onsu. Keislaman Ruben tidak terjadi begitu saja. Kisah mualafnya Ruben Onsu pun sangat menarik untuk dibahas. Pasalnya, alur cerita yang dinilai berbeda dengan kisah mualaf lainnya. Pada kisah Ruben memeluk Islam, ada sederet peristiwa gaib yang dialaminya sebelum mualaf. Ingin tahu kelanjutan kisahnya? Nonton terus video ini, agar tidak sesat. Sebelum lanjut, tolong dukung perkembangan channel Risalah TV agar konten-konten Islami semakin populer. Dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng, terima kasih. Ruben Onsu adalah nama yang tidak asing di dunia hiburan Indonesia. Sebagai presenter, pengusaha, dan selebritas papan atas, hidupnya tampak sempurna di mata banyak orang. Karirnya cemerlang, kekayaannya melimpah. Namun, di balik senyum dan tawa yang selalu ia tampilkan, ada kegelisahan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah rasa hampa yang tidak bisa diisi oleh harta, ketenaran, atau kesuksesan duniawi. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak tenang, seolah ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Kejadian berikut terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, jauh sebelum Ruben memeluk Islam. Saat itu juga kondisi kesehatan Ruben semakin memburuk, sampai-sampai membuat dirinya harus keluar masuk ke rumah sakit. Anehnya, saat dikonfirmasi oleh dokter, Ruben sama sekali tidak mengidap penyakit yang serius. Berdasarkan fakta tersebut, Ruben sadar bahwa penyakit yang mendera dirinya berasal dari non-medis. Hingga akhirnya, Ruben bertemu dengan Habib Utsman bin Yahya, seorang ulama karismatik yang juga suami dari Kartika Putri. Pertemuan dengan Habib Utsman menjadi titik balik dalam hidup Ruben. Mereka pun menjalin persahabatan yang erat. Setiap Habib Utsman mengadakan acara keagamaan, seperti acara maulid, menyantuni anak yatim, Ruben selalu dilibatkan oleh Habib Utsman. Ruben telah mengenali Habib Utsman sudah bertahun-tahun lamanya. Kedekatan keduanya pun sudah tiada batas, terlebih Ruben sudah menganggap Habib Utsman sebagai saudara dekat. Saking dekatnya, Ruben kerap kali menceritakan setiap permasalahan dirinya kepada sang Habib, termasuk urusan pribadi. Dalam pandangan Ruben, sosok Habib Utsman merupakan seseorang yang dapat memberi contoh sebagai seorang Muslim yang baik dengan tingkat toleransinya yang tinggi. Walaupun Ruben sebelum menjadi mualaf, perlakuan Habib Utsman terhadap Ruben sama dengan saudara-saudara Muslim lainnya. Saat itu musibah demi musibah terus menimpa Ruben, baik masalah bisnis dan juga perkara rumah tangga. Dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, Ruben benar-benar merasa dirinya sudah tidak ada lagi harapan hidup. Dalam keadaan seperti itu juga, banyak teman-teman dekat mengabaikannya begitu saja. Hal itu semakin menambah kesedihan bagi Ruben. Namun, di saat yang lain pergi meninggalkannya, Habib Utsman justru merangkul erat dan senantiasa menerima Ruben sebagai tempat ia mengadu keluh kesah. Dari sinilah kisah perjalanan hidup Ruben mulai membaik dan kembali menemukan jati dirinya. Suatu hari, saat Ruben merasa gelisah dan tidak menemukan jalan keluar, ia terpaksa menghubungi Habib Utsman untuk curhat. Singkat cerita, setelah Ruben mendengar semua nasihat dari Habib Utsman, saat di tengah perjalanan pulang, Ruben merasakan ketenangan yang luar biasa, dan rasa itu dalam seumur hidupnya baru kali itu terjadi. Tiba-tiba semua rasa benci dan dendam yang telah mengkristal dalam batinnya, begitu mudah ia maafkan semua, termasuk perlakuan yang ia terima dari orang-orang terdekatnya selama ini. Selang beberapa hari pertemuan yang mengesankan itu berlangsung, Ruben merasa, saat inilah yang tepat untuk menentukan sebuah pilihan. Ruben pun menjadwalkan pertemuan dengan Habib Utsman untuk menyampaikan keinginannya memeluk Islam. Pada hari yang ditentukan, Ruben mengundang keluarga dan sahabat terdekat untuk menyaksikan ikrar syahadatnya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla wa asyhadu anna illallah. Aku bersaksi. Air mata mengalir deras dari matanya. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Habib Utsman memeluknya erat. "Selamat Ruben, sekarang engkau terlahir kembali."
Keislaman Ruben terjadi begitu dramatis, tepatnya pada 15 Ramadan ia telah resmi menjadi seorang Muslim. Sejak menjadi Muslim, Ruben mengalami banyak perubahan. 1. Gangguan gaib berhenti, tidak ada lagi ular misterius, suara aneh, atau ledakan tanpa sebab. 2. Masalah keluarga yang sedang menimpanya, kini Ruben benar-benar ikhlas menerimanya, ia bisa bersikap lebih sabar dalam menghadapi cobaan ini. 3. Ketenangan batin, ia tidak lagi merasa hampa, karena telah menemukan tujuan hidup yang jelas. Dan yang paling nyata ia rasakan, kini ia merasa lebih banyak saudara dalam hidupnya. Karena salah satu ajaran dalam Islam, setiap Muslim itu bersaudara. Salah satu hal yang paling membekas dalam hati Ruben selama proses pencariannya adalah sikap Habib Utsman bin Yahya yang tidak pernah memaksanya masuk Islam. Kami sudah berteman lama, sering ngobrol tentang banyak hal, tapi beliau tidak sekalipun mengatakan, "Ruben, kamu harus masuk Islam sekarang," kenang Ruben dengan takjub. Bahkan, ketika Ruben sendiri yang bertanya, "Habib, menurut Habib, apakah saya harus masuk Islam?" Jawaban Habib Utsman justru mengejutkannya. "Itu pilihanmu Ruben. Islam tidak butuh paksaan. Kalau kau merasa ini benar, ikuti hatimu. Kalau belum yakin, pelajari lagi." Sikap ini membuat Ruben semakin kagum pada Islam. Dari sini saya belajar satu hal penting. Kalau ada keburukan dalam Islam, yang salah bukan agamanya, tapi orangnya. Banyak oknum yang berdakwah dengan cara keras, memaksa, atau tidak beretika. Tapi lihatlah Habib Utsman. Beliau adalah cerminan Islam yang sebenarnya, santun, sabar, dan menghargai kebebasan memilih. Pengalaman ini membuat Ruben menyadari bahwa 1. Islam tidak butuh paksaan. Allah sendiri berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. 2. Akhlak adalah kunci dakwah. Justru keteladanan seperti Habib Utsman yang membuat orang tertarik, bukan ancaman atau tekanan. 3. Keburukan itu dari manusia, bukan agama. Saya dulu sering dengar cerita negatif tentang Islam, tapi setelah mengenal Habib Utsman dan Muslim lain yang baik, saya paham, masalahnya bukan pada Islam, tapi pada orang yang salah dalam menyampaikannya. Dari situ keyakinan Ruben semakin bulat, bahwa hidayah harus dijemput, bukan sekedar ditunggu datang sendiri. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, untuk saudara-saudara Muslim, jika kalian ingin orang lain mencintai Islam, jadilah seperti Habib Utsman bin Yahya, tunjukkan kalau dakwah yang paling kuat bukan dengan kata-kata, tapi dengan akhlak. Saya masuk Islam bukan karena dipaksa, tapi karena saya melihat ketulusan dan keindahan Islam dalam diri beliau, ungkap Ruben secara jujur. Dari kesaksian Ruben kita belajar, Islam adalah agama rahmatan lil alamin dan pentingnya dakwah secara bijak. Di samping itu, terkadang hidayah tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput. Bukti nyata, apa yang telah terjadi kepada Ruben, bahwa ia masuk Islam murni karena keputusannya untuk menjemput hidayah, bukan tekanan dari pihak manapun. Semoga kisah ini semakin menginspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Risalah TV untuk mendapati kisah-kisah menarik lainnya. Kami dari tim Risalah TV, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.